Bisnis apa sih yang disukai oleh venture capital? Atau mungkin bisnis kamu kurang jalan? Jangan ubah bisnisnya, tapi ganti model bisnisnya. Halo, salam kenal. Nama gue Yusuf Arifin Yusef. Di channel ini gue berbicara tentang pasar saham, cryptocurrency, tentang properti, dan seputar tentang investasi. Dan langsung aja kita bahas topik hari ini. Let's go! Nah, di awal-awal saya akan menceritakan beberapa sukses story dari beberapa brand yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi, yang bagaimana mereka membuat sebuah brand dan tentunya membuat bisnis model yang berbeda. Yang pertama itu adalah POS atau Point of Sale. Itu adalah sebuah alat kasir ya. Zaman dulu mungkin ya kita masih pakai cash register, tapi zaman sekarang sudah berubah ke POS ya, dimana zaman dulu brand yang terkenal itu adalah seperti Raptor, Transight, dan kawan-kawan. Yaitu seperti misalkan brand Jeko, Ismaya Group, atau Susite. Nah, mereka itu pakai brand-brand daripada POS yang besar itu. Nah, satu kali investasi untuk satu unit POS itu sekitar 30 jutaan. Dan bayarnya di awal satu kali. Berikutnya, kalian nggak usah bayar lagi. Jadi seperti kalian beli komputer aja. Udah ada hardware-nya, udah ada software-nya. Nah, itu adalah bisnis model zaman dulu. Tapi zaman sekarang, setelah diubah bisnis modelnya, banyak sekali brand-brand baru bermunculan. Contohnya adalah seperti Mokapos dan Pawon. Bisnis model mereka bukan satu kali beli, tapi recurring income. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisnis yang bisa mendapatkan income secara berulang-ulang. Kalau tadi POS yang besar itu memang investasi mahal 30 juta. Harapan kita adalah ya udah, brand tersebut Susite buka cabang lagi, maka dia akan beli POS-nya kepada saya. Maka saya baru mendapatkan pendapatan lagi. Contohnya misalkan, Ismaya Group, dia punya banyak brand, dia bikin satu brand lagi, buka satu restoran lagi, maka Ismaya akan beli sebuah unit POS lagi. Jadi pendapatan satu kali, tapi harapan sebagai brand POS itu adalah mereka beli atau buka restoran lagi. Nah, sekarang model bisnis yang baru adalah recurring income. Yang dimaksud adalah subscription mode. Saya ambil contoh di Mokapos ya. Banyak sekali UMKM yang dulu mungkin tidak sanggup beli POS karena 30 juta. Akhirnya mereka catat manual, pakai handphone, pakai kertas ya kan. Karena zaman dulu belum ada POS yang murah ya. Akhirnya muncullah brand seperti Mokapos dan Pawon ya, yang model bisnisnya berubah menjadi subscription mode. Kita cukup bayar sekitar 300.000 sampai 500.000 per bulan, yang dimana kalau kalian nggak mau pakai ya udah selesai, nggak usah kontak sama mereka, nggak usah ngapa-ngapain, sangat-sangat simple. Dan tentunya biasanya mereka sengaja berikan promo, kalau kamu ambil pakai 1 tahun maka harganya akan lebih murah karena mereka akan dapat duit di awal daripada kamu bayarnya per bulan. Tapi misalkan kamu bayar per bulan tetap bisa ya. Nah, tentu biasanya mereka tuh punya paket, contoh misalkan paket A itu adalah basic POS ya, fiturnya yang basic-basic doang, bisa jualan, bisa segala macam. Mungkin ada paket B yang punya inventory, yang mungkin bisa punya fitur membership tapi harganya lebih mahal. Yang tadi paket A mungkin 300.000, ini paket B mungkin menjadi 500.000. BTW, Mokapos itu sudah diakuisisi oleh brand yang besar yaitu Gojek. Jadi nggak heran ya, dengan bisnis model yang berbeda, sangat menarik di mata oleh brand-brand startup yang sudah besar. Tentu mereka Gojek punya ekosistem sendiri. Di Mokapos itu kalian bisa bayar dengan GoPay dan lain-lain ya. Mereka punya tujuan mereka sendiri. Tapi dengan model bisnis seperti recurring income ini sangat menarik sebagai kacamata venture capital. Beda banget sama dulu yang pendapatannya cuma satu kali. Nah, tentu di fitur Mokapos ini atau Pawon itu fiturnya lebih terbatas. Kenapa? Karena tujuan mereka ada, target market mereka adalah UMKM, bukan bisnis yang besar banget. Fitur mereka mungkin juga nggak terlalu lengkap, tapi nggak apa-apa. Mereka bisa menjangkau target market mereka, yaitu adalah yang membuka restoran atau bisnis UMKM. Kita masih di bisnis model yang sama, yaitu recurring income. Nah, di mana gua ambil contoh tadi POS, gua ambil contoh sekarang adalah Antis.
Antis adalah sebuah brand yang kita kenal mungkin jual hand sanitizer ya. Nah, di mana sebenarnya produk tersebut gue dulu nggak tahu, tapi mereka menawarkan ke toko gue dan mereka mengajak kerjasama. Kerjasama seperti apa? Nah, kalau kita misalkan beli alat yang ada sensornya, mereka bisa turun otomatis, itu mungkin sekitar 500 ribuan. Apalagi pertama-tama pas COVID mungkin sampai di Indonesia, itu alat-alat seperti itu mahal banget. Mungkin nilai bisa jutaan, tapi karena mungkin sekarang barang yang sudah banyak, harganya juga pelan-pelan turun. Tapi pada tahun 2020, Antis menurut gue melakukan langkah yang sangat hebat. Kenapa? Karena mereka menawarkan, gue akan kasih ke kamu alat sensor ini, asalkan kontrak dengan saya, kamu minimal 6 bulan beli saya punya paket isi ulang hand sanitizer. Wow, menarik banget. Dengan hand sanitizer yang harganya cukup bersaing dengan di pasaran, kamu bisa menghemat sebuah alat sensor hand sanitizer. Dan jangan salah, otomatis selanjutnya bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan 1 tahun kemudian sampai tahun 2021, perusahaan saya terus menggunakan Antis sebagai hand sanitizer di toko kita. Kenapa? Itu karena modelnya adalah recurring income, ya, bukan bisnis yang satu kali jualan, tapi bisa dipakai berulang. Memang sedikit berbeda dengan subscription mode yang tadi dipakai di Mokapos. Tapi intinya adalah bagaimana bisnis kamu itu bisa berulang-ulang, ya, bisa mendapatkan pendapatan berulang-ulang, bukan satu kali jualan aja. Dan kamu nggak butuh sales kamu capek-capek mencari customer yang baru secara terus-menerus. Yang ketiga, kita bahas dengan sedikit out of the box. Masih sama di bisnis model recurring income, yaitu adalah mesin ATM. Gua nggak tahu di mana Indonesia model bisnis seperti apa. Bisa jadi provider daripada supplier mesin ATM itu menjual mesin ATM mereka kepada Bank BCA, Mandiri, atau BNI. Tapi di luar negeri ada sebuah bisnis model yang cukup menarik. Supplier ini dia tidak menjual kepada bank tersebut, tapi dia memberikannya secara gratis loh. Lalu supplier ini bagaimana bisa mendapatkan uang? Bagaimana bisa mendapatkan income? Cara gampang, saya berikan kamu mesin ATM ini gratis, tapi setiap customer yang ingin menarik uangnya di ATM, saya mendapatkan komisi. Dan saya melakukan maintenance-nya secara gratis, secara cuma-cuma. Yang penting setiap penarikan kasih saya sekian dolar, sekian euro. Sangat simpel banget. Jadi itu adalah bisnis model recurring income. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan bisnis model recurring income ini ke bisnis kita. Nah, mungkin kita mulai coba diskusi ya. Jadi ini belum tentu bisa diaplikasikan, tapi kalian pikir sendiri, memungkinkan nggak? Kalian ambil inti sarinya saja. Saya ambil contoh misalkan bisnis genset. Biasanya bisnis genset, salesnya itu mereka harus mencari customer baru terus untuk menjual genset mereka. Nah, gimana kalau perusahaan ini mengubah bisnis modelnya menjadi recurring income, yaitu menyewakan gensetnya setiap bulan. Jadi mungkin memang butuh cash flow yang banyak supaya kita punya stok genset yang banyak, lalu kita sewakan ke perusahaan-perusahaan tersebut agar kita bisa mendapatkan recurring income, dan tentu mungkin kita bisa sewanya selama minimal 1 tahun. Atau ambil contoh bisnis model yang sama recurring income, yaitu misalkan kalian jualan komputer di Mangga 2 ya. Gimana kita ubah bisnis model yang sekarang mungkin udah jarang yang beli komputer, ya kan? Gimana kalau kita ubah menjadi sewa komputer, sewa laptop? Di luar negeri, di China itu udah banyak yang melakukan seperti ini. Jadi mereka itu tidak menjual komputer, tapi mereka menyewakan komputer. Unik kan? Jadi supaya bisa mendapatkan recurring income tadi. Ya udah, sama minimal harus sewa 3 bulan, minimal harus sewa 6 bulan, lalu saya mendapatkan pendapatannya setiap bulan. Nah, mari kita sama-sama diskusi. Apabila kalian punya ide atau model bisnis yang lain, kalian bisa taruh di kolom komentar, kita bareng-bareng diskusi. Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.